Gereja di waktu fajar. 2 bulan telah lewat sejak hari aku menandatangani berkas itu. Dalam minggu-minggu itu, Bobby semakin tegang, gelisah, dan lebih mengontrol daripada sebelumnya. Aku ingat betapa inginnya ia mengadakan pernikahan pada tanggal 5 Oktober. Hari ulang tahun ayahku dan adikku, Jeremy. Semakin dekat tanggal itu, aku panik. Perutku mual memikirkan ia mengikatku di hari yang seharusnya merayakan 2 orang yang paling kucintai. Rasanya seperti peringatan. Seperti ia sedang menajamkan pisau sebelum mengiris. Ketakutan itu mendorongku membuka Google. Tengah malam, ku cari apapun yang terlintas. Langkah-langkah sebelum pernikahan Katolik. Bisakah seseorang menikahkanku tanpa persetujuan? Apakah pengakuan dosa termasuk persiapan? Apa yang terjadi jika mempelai perempuan berkata tidak? Aku berpegang pada setiap jawaban. Kubiarkan diriku percaya bahwa pernikahan Katolik butuh persetujuan, pernyataan, kelas dan prosedur. Pastor harus mendengar aku berkata ya. Kuulangi diriku. Berarti aku masih punya kuasa. Kalau sampai saat itu, aku bisa mengatakan semuanya pada pastor. Memohon pertolongan. Dan mereka akan menghentikannya. Aku lebih percaya gereja daripada kantor perlindungan anak yang dulu gagal melindungiku. Keyakinan kecil itu memberiku sedikit tenang. Tetap saja, pencarian itu menarikku kembali pada satu kenangan yang membuatku tidak nyaman. Beberapa minggu sebelumnya, kami sempat bertengkar lagi. Sudah 2 tahun sejak satu-satunya kencanku dengan Milo, tetapi ia masih belum bisa melepasnya. Ia menangis, bilang aku tidak tahu seberapa parah aku telah menghancurkan hatinya. Bagaimana aku telah menodai hubungan kami dengan orang lain. Katanya itu membuat tekanan darahnya tinggi, bahwa aku sudah terlalu sering berdosa terhadapnya. Lalu ia mengatakan sesuatu yang memuntir perutku. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa setelah semua yang ia ajarkan padaku, cara memuaskan laki-laki, cara menjadi seperti yang ia mau, orang lain yang akan menikmatinya. Ucapannya terdengar pongah, nyaris jumawa, seolah aku adalah sesuatu yang ia bangun dan miliki. Nada ucapannya bukan sayang atau terluka, melainkan memiliki. Kulitku merinding. Aku diam, terlalu muak untuk merespons. Tetapi juga sudah terlalu terbiasa, karena setiap dosa selalu diputar menjadi milikku. Lalu ia berkata, mungkin sudah saatnya aku mengaku dosa di gereja. Kamu belum pernah pengakuan dosa di gereja, kan? Awalnya aku tak tahu harus menjawab apa, tetapi gagasan untuk meringankan sedikit saja beban yang kupikul terasa menggoda. Mungkin bukan ide buruk. Aku setuju. Sebelum berangkat, ia bilang aku harus mencari surat baptisku dulu, untuk bukti bahwa aku sudah dibaptis Katolik agar bisa mengaku dosa. Saat itu tidak terasa aneh, jadi kukirimkan padanya. Hari itu, ia menyuruhku memakai baju kantor, blus biru dan rok krem yang kubeli untuk peran sinetron. Ia memaksa riasan lebih tebal daripada biasanya. Padahal hampir selalu ia bilang lebih suka aku tanpa makeup. Aku tidak bertanya. Mungkin ia hanya ingin aku terlihat rapi. Ia mengajakku berkendara jauh ke daerah keluarganya. Sesampainya di sana, kami tidak masuk ke gereja utamanya. Ia menuntunku ke ruang kecil di belakang, kantor pastor.
Pastornya duduk di meja, kertas-kertas dijepit di papan. Wajahnya gugup, canggung. Bobby masuk duluan, berbicara dengan pastor sementara aku menunggu di luar. Lalu giliranku. Pastor bertanya, apakah aku siap mengaku dosa? Aku kikuk. Kupikir pengakuan dosa seharusnya di dalam gereja, di bilik, tertutup, seperti di film. Tapi aku duduk. Aku mulai dengan hal-hal kecil dari masa kecil, seperti suka mengarang cerita dan menggoda teman sampai kebablasan. Lalu kuceritakan yang lebih berat. Kataku, belakangan ini aku sering menyakiti orang tuaku. Mataku berkaca, suaraku merendah. Aku hendak mengatakan, sepertinya aku diperkosa. Tetapi Bobby berdeham keras, seperti peringatan agar aku tidak mengatakan hal yang tidak sesuai. Jadi kuubah kalimatku. Aku melakukan perzinahan dengan pacarku. Pastor hanya mengangguk. Penanya bergerak di atas kertas, tanpa penghiburan atau bimbingan, seolah ia tidak benar-benar mendengarkan. Selesai dan keluar, Bobby bersandar di dinding sambil merokok, menyeringai. Ia mendengar semuanya. Ia tahu semuanya. Kenangan itu membuatku gelisah. Jika pengakuan dosa seharusnya membersihkan, pengakuan itu justru membuatku merasa diawasi, bukan diampuni. Setelah kupikirkan lagi, rasanya itu bukan tentang iman, melainkan bagian dari sesuatu yang sedang Bobby siapkan, tanpa sepengetahuanku. Jika itu bagian dari persiapan pernikahan, berarti aku sudah terjebak. Tetapi saat tanggal 5 Oktober datang, tidak terjadi apa-apa. Karena penasaran, kutanya apakah ia mendengar kabar dari pengacara. Bobby mengakui mereka mundur. Mereka meminta uang lebih banyak daripada yang ia punya. Ia bilang aku tidak perlu khawatir. Ia akan cari cara lain. Tuhan tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kami. Di dalam hati, aku berdoa tidak ada gereja yang setuju. Tidak ada pastor yang berani melanggar aturan. Baru kemudian, setelah pencarian tengah malam itu, muncul cemas yang dingin. Kenapa tidak ada satupun informasi yang mengatakan kamu harus membuktikan baptis untuk bisa pengakuan dosa? Untuk apa ia butuh surat baptisku? Beberapa hari kemudian, sinetronku akhirnya selesai. Hari terakhir di lokasi, adegan terakhir, salam perpisahan terakhir. Koperku sudah terisi baju untuk sebulan, naskah, dan segala kekacauan hidup di lokasi. Yang kurasakan hanya lega. Lega semuanya selesai, lega akhirnya bisa pulang. Jujur saja, sejak hari pertama aku sudah kelelahan. Sejak pertama kali syuting, aku merasa tidak punya tempat. Aku bahkan tidak tahu harus duduk di mana. Aku anak baru, wajah baru yang dilempar ke lingkungan yang semua orangnya sudah tahu aturan. Aturan yang tidak ada yang mau menjelaskan. Aku berakhir di sofa ruang tunggu. Dia menunggu adegan pertamaku. Aku tidak tahu itu tempatnya dia. Tidak ada yang memberitahu. Lalu dia masuk, pemeran utama. Bintang yang semua orang mengitari. Ia menatap tepat padaku. Aku berdiri, berusaha sopan. Tubuhku bergerak lebih cepat daripada otakku. Aku tersenyum kecil, gugup dan hormat. Ia tidak membalas senyum. Tidak menyapa. Ia mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti ada barang yang tiba-tiba dikirim ke rumahnya tanpa ia pesan. Tidak tahu lagi harus bagaimana, aku duduk kembali. Ia keluar ruangan dan kembali bersama asistennya yang membawa kaleng semprot serangga. Sambil tersenyum, tetapi bukan senyum hangat. Ia menyemprot udara di depanku. Senyum yang dibuat untuk mempermalukan. Lalu dengan nada manis ia berkata, "Ups, aku nggak tahu ada yang duduk di sofanya pemeran utama.
Tidak ada orang lain, hanya kami bertiga. Si aktris berdiri dekat pintu, tangan terlipat, menonton seperti sutradara yang menikmati adegan, menahan tawa sebelum keluar. Dan tentu saja, alih-alih marah, aku malah merasa bersalah. Aku minta maaf, bilang aku tidak tahu itu sofanya. Perundungan tidak berhenti di situ. Ia menjadi bagian dari setiap hari, menyusup ke momen paling kecil, sampai aku tidak bisa lagi membedakan mana awal dan akhir. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca, menunggu retaknya. Jadi ketika semua selesai, aku lega, tapi aku juga bangga. Ini pekerjaan pertama yang pembayarannya masuk langsung ke rekeningku. Itu satu-satunya alasan Bobby mengizinkanku bekerja lagi. Aku baru 18, dan untuk pertama kalinya boleh membuka rekening atas namaku. Saat ku cari saldonya, kulihat angka itu. Ratusan juta rupiah dengan namaku di sampingnya. Ku tatap layar berkali-kali. Bukan karena ingin belanja, melainkan karena aku tidak percaya. Setelah semua ini, lelahnya, perundungan, tekanan, akhirnya ada sesuatu yang benar-benar milikku. Aku baru mulai merasa bersyukur semuanya selesai, bahwa aku selamat dari dunia toksik lokasi itu, dan bisa bernafas lagi. Ketika ponselku berdering, Bobby. Ia mulai bicara tentang video promo sinetronku yang pakai gaun putih itu. Ia menyuruhku memastikan gaunnya ku bawa pulang. Aku mengiyakan, toh semua bajuku sudah ku kemas. Tapi dalam hati aku bertanya, kenapa ia peduli pada gaun itu? Lalu ia berkata, "Bilang ke mamamu, kamu nggak perlu supir malam ini. Ngomong saja apa? Aku yang antar kamu pulang malam ini." Suaranya stabil, tapi bukan tenang. Stabil yang dipaksakan, seperti orang yang menahan rumah kartu. Aku tidak membantah. Aku tidak mau berdebat. Tidak di hari terakhir. Jadi aku patuh. Aku bilang pada mamaku aku akan pulang dengan supir produksi. Kataku akan lebih praktis karena barangku banyak. Entah dia percaya atau tidak, ia mengiyakan. Masih gelap saat aku melangkah keluar studio. Fajar belum pecah. Udara sejuk dan lembab. Tubuhku pegal. Mataku perih. Aku hanya ingin mandi, tidur, lenyap di balik nyaman. Lalu kulihat mobilnya. Honda Jazz putih. Mobil yang ia beli beberapa bulan lalu, tetapi tidak mampu bayar. Ia baru membayar uang muka, dan cicilan bulanan sudah jadi tanggunganku. Aku meminjamkan uang. Katanya akan diganti. Tidak pernah. Itu atas namanya atau nama kakaknya, aku sudah lupa. Yang ku tahu, pada titik itu rasanya seperti hutangku. Melihat mobil itu dengan kaca gelap dan mesin mati, aku merasa aku tidak akan pulang. Ia menurunkan kaca, wajahnya sulit terbaca, dan menyuruhku naik. Aku naik. Ia menyetir, bukan ke arah rumahku. Kutanya kami kemana. Ia bilang ke rumahnya. Ayahnya mau bicara soal ide bisnis rental mobil. Itu tidak mustahil, karena ayahnya pernah mencoba mengajakku investasi untuk salah satu idenya. Jadi ketika Bobby bilang begitu, aku percaya. Aku hanya bertanya apakah harus malam ini, karena aku belum tidur, tetapi wajahnya menegang dan ia menyuruhku tidur saat itu juga. Jalan makin sepi. Kota berganti rumah kecil, lalu pepohonan, lalu tanah kosong. Album Alter Bridge membahana dari speaker. Ia ikut bernyanyi untuk In Loving Memory, memaksa suaranya seakan bagus. Leher menegang, suara pecah, percaya diri berlebihan tetapi fals. Lebih parah, setengah kata ia telan, suku kata meleleh jadi satu seperti mulut dipenuhi kelereng. Sebuah pikiran menyeberang cepat. Bagaimana kalau ia membawaku untuk menikah hari itu? Panik naik. Lalu kulirik ponsel. Hari itu Senin. Itu menenangkan sejenak. Mana ada orang menikah hari Senin kan? Kulihat keluar, memperhatikan jalan. Memang ke arah rumahnya. Setelah yakin, aku memejamkan mata dan tidur. Saat terbangun, mobil terparkir di depan gereja. Kecil, tua, dinding krem. Beberapa mobil di dekatnya. Tikus melintas di samping bangunan. Lalu kusadari, aku kenal tempat ini. Ini gereja yang sama tempat ia pernah memaksaku mengaku dosa. Ada orang-orang berdiri di luar, berwajah Tionghoa, berpakaian semi-formal, orang asing. Lalu kulihat ibunya. Ia memelukku hangat, seakan ini hari yang membahagiakan.
Ada sesuatu di dalamku yang retak. Ini bukan rumahnya. Tidak ada pembicaraan bisnis. Ini jebakan. Saat aku masih syok, kulihat Bobby jongkok di samping koperku, mengobrak-abrik sampai menemukan gaun putih yang tadi ia sebut. Ia mengangkatnya. Pakai ini. Aku menatap gaun itu. Kenapa? Aku sudah menduga, tetapi sebagian diriku masih berharap aku salah. Rahangnya mengencang. Kita melikah. Aku tertawa kecil yang kering, bingung dan lelah, tapi ia tidak bercanda. Kulihat sekeliling. Tidak ada satupun milikku di sana. Tidak ada keluargaku. Tidak ada temanku. Hanya keluarganya. Mereka menunggu. Bobby, jangan, bisiku. Ia mencengkram lenganku. Kamu bilang kamu mau menikah. Sekarang buktikan. Kamu beruntung aku nggak dapat tanggal 5 Oktober. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Ia mendekat, nafasnya bau rokok. Kamu tahu apa yang terjadi kalau kamu tidak menurut. Lalu, seakan bermain untuk penonton, ekspresinya berubah. Matanya dibuat berkaca, suaranya ia patah-patahkan, memaksa tangis. Kita berhasil, sayang. Serunya sambil menggenggam tanganku terlalu kuat. Senang dong, ini yang kita mau. Aku tahu rasanya nggak percaya, tapi ini beneran. Ia tampak konyol, bertingkah seperti mempelai paling bahagia di dunia, bermain peran di depan orang, sementara aku kaku, tubuhku beku, hatiku menolak mengikuti naskahnya. Di dalam hatiku, aku sudah tahu hari ini akan datang sejak ulang tahunku. Aku membawa ketakutan itu seperti batu di perut, berdoa ia tidak menemukan jalan, menggenggam harapan bahwa sesuatu, apapun akan menghentikannya. Tapi inilah dia, nyata dan tak terelakkan. Tidak ada pilihan, tidak jika aku ingin keluargaku tetap selamat. Ancaman, pemerasan, janji membunuh orang tuaku, foto-foto, surat-surat, semuanya menahanku di tempat. Jadi aku mengangguk. Aku mengambil gaun itu, aku berganti di ruang kecil di belakang gereja, berbau debu dan kayu tua. Kainnya kaku, seperti kostum untuk peran yang tak pernah kupilih. Keluar, Bobby menunggu. Ia menyuruhku tersenyum ke kamera agar terlihat seperti kenangan yang pantas disimpan. Sepupunya mengangkat kamera dan mulai berkeliling, memotret dari segala sudut, seolah sedang mendokumentasikan bukti, bukan sukacita. Setiap bunyi jepret terasa seperti rantai lain, pengingat bahwa ini bukan pestaku, ini pertunjukannya, dan aku hanya properti. Namun peristiwa itu tetap berjalan. Aku melangkah di lorong. Gereja hening, jantungku lebih keras daripada langkahku. Bobby berdiri di samping pastor, tampak bangga. Aku menatapnya, laki-laki yang dulu membuatku merasa istimewa. Kini ia tidak benar-benar menatapku, hanya menembusku, seperti transaksi, seperti kotak yang harus dicentang, seperti piala. Keluarganya menonton dari bangku, para orang asing dengan pakaian minggu, walaupun ini hari Senin. Hari yang aneh untuk menikah, tetapi tidak ada yang wajar dari ini. Kutatap satu persatu wajah mereka, berharap ada yang melihatku, bertanya, melakukan sesuatu. Tidak ada. Pastor memulai. Telapak tanganku dingin, kepalaku berdengung. Lalu datang momen untuk orang tua, momen ketika mempelai perempuan berlutut untuk minta restu. Orang tuaku tidak ada. Saat pastor memberi isyarat, Bobby mencondong dan berbisik. Berlutut, anggap mereka orang tuamu. Sambil menunjuk pasangan lansia di samping orang tuanya. Anggap mereka orang tuamu. Di bangku depan duduk pasangan Tionghoa lansia yang belum pernah kulihat, menatap, menunggu. Aku menunduk, berlutut, dan berbisik kikuk. Halo, maaf, saya nggak tahu harus bilang apa. Perempuan itu mencondongkan badan dengan ramah. Sudah, tidak apa-apa. Pura-pura saja. Apa ini? Ini tidak mungkin hidupku. Begitu ganjil, begitu salah. Sampai-sampai rasanya hampir lucu. Di situ aku berlutut di hadapan orang asing, berpura-pura mereka orang tuaku. Memohon restu seakan semua ini suci. Selesai, pastor kembali menoleh padaku. Suaranya mantap dan formal. Apakah engkau menerima laki-laki ini sebagai suamimu? Aku ragu. Kutoleh sedikit kepalaku, berharap ada yang menghentikan. Tidak ada. Bobby meremas tanganku. Kukunya menancap di kulit.
Itu pertama kalinya ia menyakitiku secara fisik. Pada titik itu, aku terlalu lelah untuk melawan. Terlalu habis untuk membayangkan jalan keluar. Ku sayang diriku supaya menerima saja. Mengikuti apapun ini. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Mungkin ini yang paling masuk akal. Benarkah? Jadi kulakukan apa yang selalu kulakukan. Aku menurut. Aku mengangguk dengan kamera mengarah pada kami. Jadi begitukah pernikahan? Hanya satu anggukan, satu remasan tangan, dan tiba-tiba aku jadi miliknya.